Seorang psikolog bernama Shirley Solihin dan klinik tempatnya bekerja, yakni ICAC Professional Service, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka digugat lantaran diduga telah melanggar kode etik psikologi. Gugatan ini menyusul gagalnya dalam proses mediasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak tergugat yakni Shirley dan ICAC dengan pihak penggugat yakni seorang warga negara Australia bernama Dennis Anthony Michael Kidd. Pengaduan tersebut disebabkan pihak tergugat telah mengeluarkan rekam medis dari proses konseling perceraian antara pihak tergugat dan penggugat Dennis beserta mantan istrinya Yana Sailan. Menurutnya, ICAC dan Shirley secara nyata telah melanggar kode etik psikologi, yakni dengan mengeluarkan rekam medis hasil konseling. Upaya mediasi sebelumnya telah dilakukan pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun gagal lantaran pihak ICAC dan Shirley bersikukuh, merasa tidak bersalah terkait proses keluarnya rekam medis yang sejatinya bersifat rahasia. Andrew menerangkan, padahal dalam konseling yang dilakukan tidak pernah membahas soal anak, apalagi soal yang dituliskan oleh pihak ICAC, di mana dikeluarkan Luke, anak mereka, telah mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan pengalaman buruk masa lalunya atau penyekapan oleh ayahnya pada 20 Mei 2012. Kliennya pun merasa telah dirusak nama baiknya, karena dalam rekan medis yang dikeluarkan oleh ICIC melalui Dr. Shirley, tercantum nama Dennis telah melakukan penyekapan dan penyiksaan terhadap anaknya Luke Xavier Kidd. Andrew menambahkan, kliennya tersebut tidak pernah meminta surat rekam medis dari klinik, namun ICIC justru mengeluarkannya tanpa izin. Kasus yang dilakukan psikolog Sheryl tersebut merupakan salah satu contoh dari pelanggaran kode etik psikologi. Namun, apa yang dimaksud dengan kode etik psikologi? Apa itu kode etik psikologi? Jadi menurut definisi HIMSI, kode etik psikologi adalah ketentuan tertulis yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi singkatnya, kode etik psikologi adalah peraturan tertulis yang menjadi pedoman dan pegangan untuk seluruh psikolog maupun ilmuwan psikologi. Selain itu, kode etik psikologi juga berguna sebagai pembatas dari otoritas luar dan menjadikan psikologi bidang ilmu yang eksklusif dan otonom. Selain itu, kode etik juga berguna untuk mencegah penyalahgunaan hasil rekam dan penelitian, pengajaran, pelatihan, dan publikasi oleh psikolog ataupun ilmuwan psikologi. Baik, kasus ini merupakan salah satu contoh pelanggaran kode etik psikologi pasal 23, 24, 25, dan 26. Jadi ada 4 pasal yang dilanggar dalam kasus ini. Yang pertama ada pasal 23 ayat 1 poin C mengenai rekam psikologi. Nah, pasal ini berbunyi psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. Nah, pada kasus ini, Shirley dan ICAC tidak menjaga kerahasiaan klien dalam penyimpanannya karena klien pun tidak meminta untuk dikeluarkan hasil rekam medis tersebut. Namun, dari pihak psikolog ini mengeluarkan hasil rekam medis klien tersebut. Nah, lalu kemudian pasal yang kedua yang dilanggar adalah pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data, di mana pasal tersebut berbunyi psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Nah, dalam kasus ini seorang psikolog yang bekerja di ICAC Professional Service mengeluarkan rekam medis konseling perceraian kliennya. Nah, terlebih dalam rekam medis tersebut tidak pernah diminta oleh klien, namun dikeluarkan oleh si psikolog ini dan lembaga yang menaunginya. Nah, hal ini tuh seharusnya tidak dilakukan karena segala rekam psikologis ini bersifat rahasia. Jadi psikolog itu seharusnya menyimpan hasil pemeriksaan psikologi dan hanya digunakan untuk kepentingan khusus dan menggunakan persetujuan dari klien juga. Lalu yang ketiga ada
pasal 25 ayat 1 poin C yang berbunyi, dalam hal ini diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan, baik lisan ataupun tertulis, sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat, di mana itu artinya psikolog hanya boleh memberikan hasil rekaman atau laporan hasil pemeriksaan psikologi bila disesuaikan dengan kesepakatan bersama pengguna layanan psikologi. Nah, dalam kasus ini dikatakan oleh pengacara penggugat itu kliennya tidak pernah meminta surat rekam medis dari lembaga yang menaungi psikolog tersebut, ditambah lagi dengan beberapa pernyataan yang salah dalam hasil rekam tersebut. Lalu yang keempat ada pasal 26 ayat 1 mengenai pengungkapan kerahasiaan data yang berbunyi, sejak awal psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya, dan data itu tetap terlindungi bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi, atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. Nah, kalau dalam kasus ini terbukti bahwa pihak tergugat, yaitu seorang psikolog dari lembaga ICHC itu tidak menjaga kerahasiaan data klien yang harusnya dilindungi, dan bahkan masih dalam tahap konseling masalah lainnya. Bahkan psikolog tersebut pun belum putus hubungan dengan tempat praktiknya. Baik, untuk hukumannya sudah jelas bahwa Shirley selaku psikolog yang bersangkutan di bawah naungan ICHC melakukan pelanggaran sedang, di mana pelanggaran sedang adalah tindakan yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, mengakibatkan kerugian bagi salah satu ilmu psikologi, profesi psikologi, pengguna jasa layanan psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, dan pihak-pihak yang terkait dan masyarakat pada umumnya, di mana Shirley mengeluarkan rekam medis dari proses konseling perceraian antara pihak tergugat dan penggugat, yaitu Dennis sebagai klien dan Yeane sebagai istri dari klien. Proses putusan hukuman yang bisa dijatuhkan pada kasus Shirley di bawah naungan ICHC dan kliennya ini yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 5 poin 4 sampai dengan poin 7 yang berbunyi sebagai berikut. Pada poin 4, kerjasama antara pengurus HIMSI dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindakan investigasi, proses penyidikan, dan persyaratan yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sistem di dalam organisasi yang ada. Dalam pelaksanaannya, diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan. Pada poin 5, apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi Indonesia, pengurus pusat bekerjasama dengan pengurus wilayah terkait dapat memberi masukan kepada Majelis Psikologi Wilayah atau pusat dengan prosedur sebagai berikut. A. Mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebut. B. Meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. C. Berdasarkan klarifikasi menentukan jenis pelanggaran. Kemudian pada poin 6, Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi pada anggota yang dipandang melakukan pelanggaran. Berdasarkan keterangan anggota yang bersangkutan dan data-data lain yang berhasil dikumpulkan, maka Majelis Psikologi akan mengambil keputusan tentang permasalahan pelanggaran tersebut. Lalu pada poin 7, jika anggota yang diputuskan melakukan pelanggaran oleh Majelis Psikologi tidak puas dengan keputusan yang dibuat majelis, apabila dipandang perlu, pengurus pusat bekerjasama dengan pengurus wilayah terkait dapat mendampingi Majelis Psikologi untuk membahas masalah tersebut, baik kepada anggota yang bersangkutan maupun untuk diumumkan sesuai dengan kepentingan. Demikian paparan proses putusan hukuman yang bisa dijatuhkan kepada Shirley selaku psikolog di bawah naungan ICHC. Berikutnya akan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kasus pelanggaran kode etik psikologi berdasarkan dari kasus yang kami ambil terkait dengan kerahasiaan klien. Di luar dari itu, semakin marak terjadi pelanggaran kode etik psikologi.
Walaupun sebetulnya sudah terdapat hukuman dan juga terdapat tata tertib, juga peraturan yang dibuat oleh HIMSI bagi para psikolog dan ilmuwan psikologi. Namun tetap saja masih banyak pelanggaran terjadi. Menurut kami, solusi yang kami tawarkan adalah sama seperti dengan profesi kedokteran maupun dengan profesi ilmuwan hukum. Sebagaimana profesi kedokteran memiliki aturan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, di mana undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat atau pasiennya terhadap pelanggaran etik dan moral profesi kedokteran. Dan juga untuk profesi ilmuwan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang bertujuan agar advokat menjalankan profesinya dengan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang tertera dalam undang-undang. Kedua profesi itu merupakan contoh dari beberapa disiplin ilmu lainnya, di mana dua profesi itu telah mendapatkan kekuatan hukum oleh negara. Dan pada dasarnya, undang-undang tersebut diciptakan bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia terhadap pelanggaran etika keprofesian disiplin ilmu, seperti misalnya malpraktek ataupun manipulasi fakta persidangan pada advokat atau ilmuwan hukum. Nah, kami memberikan saran atau solusi agar diadakan aturan hukum yang mengatur perihal kode etik psikologi ini, di mana intinya sangat dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Karena sebetulnya ilmuwan psikologi dan psikolog memiliki peran yang begitu penting dalam berbagai aspek kehidupan. Kasus pelanggaran kode etik psikologi yang kami bahas melanggar beberapa pasal pada kode etik psikologi, di antaranya pasal 23, 24, 25, dan pasal 26, sebagaimana yang telah kami jelaskan di paparan paper. Walaupun sebetulnya sebelum menjadi psikolog atau bahkan S1 atau sarjana psikologi pun sudah mempelajari terkait dengan kode etik psikologi, seorang psikolog juga telah disumpah untuk menjalankan amanat tersebut. Dan seharusnya psikolog itu dapat memahami dan mematuhi kode etik profesi yang berlaku. Psikolog juga dapat lebih berhati-hati dalam bertindak untuk melindungi kerahasiaan data kliennya. Untuk kasus ini, HIMSI bisa lebih menekankan dan bisa lebih tegas lagi kepada para anggotanya tentang kode etik yang berlaku agar mereka dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik, dan juga tentunya dibantu dengan bantuan dari pemerintah. Dan semoga solusi yang tadi kami sampaikan segera dapat direalisasikan.